Ya, selamat siang teman-teman. Kita akan mulai acara untuk tips parenting. Nah, ini sebenarnya setiap hari. Ini sebenarnya sudah yang keempat. Tapi untuk serial pornografi ini yang pertama karena berbicara mengenai pornografi cukup panjang, maka saya siapkan untuk 5 kali presentasi 30 menit lalu ditambah dengan menjawab pertanyaan dengan situasi seperti sekarang ini, PSBB, wah semuanya di rumah, rupanya ada dilema baru, ya mau nggak mau anak ngapain gitu, akhirnya gadgetan terus, maka ada yang mulai gadget adiktifnya, game adiktifnya udah mau sembuh, ya kambuh lagi. Belum lagi bukan gamenya, merembet ke yang lain, karena begitu nganggur, ya sudah ada mulai mulai nyoba sana, nyoba sini, akhirnya dapet dah yang namanya uh, konten pornografi. Karena itu kita akan bahas hal ini dalam 5 serial. Nah, supaya poin-poinnya bisa kelihatan lebih jelas, maka saya akan sampaikan poin-poin dalam PowerPoint ya, supaya paling enggak, wow, ini yang dimaksud bisa ditambah di tulisannya. Yang pasti kita mulai masuk dalam era yang namanya era parenting digital, di mana perubahannya bukan cuma saham, soal perusahaan yang bangkrut, soal perusahaan saya udah kena dampaknya nih. Saya adalah pemilik dari MLM IFA Dasyat. Kami punya stokis di 230 kabupaten, membernya 500.000. Puncak kejayaan kami di 2013, 2014, lalu mulai sunset, dan tahun lalu kami tutup, bangkrut. Nggak kepikir, tapi memang itulah perubahan. Nah, perubahan digital bukan cuma menggilas bisnis yang tidak digital. Kami mencoba untuk digital pun kalah sama platform raksasa yang tiap bulan berani bakar duit miliaran. Tapi era digital ini juga merubah sendi-sendi keluarga, termasuk di dalamnya parenting, karena anaknya menjadi lebih digital daripada orang tuanya. Nah, di dalam digital atau gadget, maka semuanya menjadi mudah, termasuk untuk mengakses pornografi dan game kekerasan. Yang namanya pornografi dari zaman dulu juga sebenarnya ada ya. Kalau misalnya mau zaman saya karena orang Kristen, zaman di Alkitab gitu ya, Raja Daud itu kan jatuhnya karena dengan Batseba, itu tetangganya mandi diintip. Tapi yang nggak punya rumah tingkat kayak Daud nggak bisa ngintip, jadi aksesnya susah. Zaman kakek saya juga ada pornografi, orang mandi di sungai diintip gitu kan, ketahuan digebuki sekampung. Jadi resikonya besar. Nah, sekarang ini tidak ada resiko dan tidak aksesnya terlalu mudah. Bahkan kalau anak SMP, anak SMA sekarang yang tidak apa namanya pernah melihat pornografi, temennya itu bisa tanya begini, kamu nggak impoten kan? jadi, jadi kalau anak sekarang tidak mengakses pornografi malah malah dibully, kamu nggak impoten ya gitu. Aksesnya mudah, risikonya tidak ada risiko gimana selama ada gadget, ada pulsa, maka pornografi dengan mudahnya diakses. Nah, ini perbedaannya itu aja, yang zaman dulu juga ada, tapi kalau dulu kita ngumpet-ngumpet lah, kalau perlu ke sekolah kamar kelasnya dikunci gitu, datang sore-sore karena dulu saya ketua OSIS bisa buka pintu. Sekarang di mana aja dapat akses. Nah, ini ini kemarin saya ditanya nih sebenarnya nih, ya Bu Ellen May, ya banyak orang, tapi ternyata begitu satu nanya, yang lain nanya juga gitu. Wih Pak, jadi ternyata udah 3 orang nih nanya, Pak anak saya itu mengakses My Story Animated, ya kayak film anak namanya animasi, tapi begitu saya buka juga, wah ini bukan film anak-anak, ini film dewasa, bahkan ini sebenarnya lebih banyak konten pornonya daripada film anaknya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan zaman animasi, jadi film orang dewasa pun dianimasikan, apalagi kalau di Jepang film detektif juga animasi. Tapi ketika masuk Indonesia, anak-anak buka atau bahkan orang tua melihat anaknya buka, nggak menyangka kalau itu film porno atau channel porno, tapi dikemasnya dalam animasi. Wah, sehingga anak-anak kecil pun sudah ikut melihat di bawah anak playgroup TK coba. Wah, ini kan sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, itu yang akan kita bahas gimana menanganinya.
Tapi sebelumnya saya mau share file lama sebenarnya ya. Saya sudah menulis buku ini cukup lama, yaitu judulnya Ayah Ibu Baik. Dalam buku ini saya menyampaikan mengenai pengaruh gadget pada 7 perilaku dan 4 kemampuan. Jadi waktu saya mengambil magister pendidikan, maka saya convert menjadi bahasa buku yang mudah dibaca menjadi buku ini. Pengaruh gadget pada 7 perilaku dan 4 kemampuan, yang dengan mudah bisa dibeli secara online, bahkan e-booknya juga sudah ada. Nah, kalau e-booknya ada hanya di Android. Jadi kalau yang iOS belum ada. Ya. Kalau Android, maka tinggal masuk Google Play, lalu ketik Ayah Ibu Baik, maka akan muncul salah satunya ya buku ini. Dan masih ada 6 judul lainnya yang berhubungan dengan parenting. Ada 10 judul yang lain lagi yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, gimana ya kalau zaman sekarang, zaman di mana begitu mudahnya anak-anak mengakses, salah pencet aja, atau mungkin nggak salah pencet gitu ya, dia nggak pengen buka, temannya ngirim link gitu, namanya anak ya, anak kayak zaman kayak kita juga ya, kita ikut WA group, kita ikut komunitas, yang lain dapat apa dikirim gitu ya kan, dapat yang lucu-lucu dikirim, anak-anak ternyata juga begitu, kalau dia dapat sesuatu dikirim lah, dapatnya ternyata film dewasa, cuma rupanya kemasannya adalah animasi. Nah, saya kasih file lama lagi. Ini file yang nanti akan saya gunakan untuk membahas kalau saya dulu sama anak begini loh, gitu ya. Pengaruh pornografi terhadap otak kita. Ya, ini juga ada di YouTube sebenarnya, tapi biar kita kalau dengan begini kan jadi kalau dikasih linknya kadang udah dibuka belum Pak Jarot, ya udah saya rekam ini, nanti begitu orang pasti akan menjadi mau nggak mau akan nonton ya. Jadi saya akan share sebentar, singkat sekitar 5-6 menit ya, kita akan lihat bersama-sama. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang.
Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Ade membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan, sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, itu tadi cuplikan foto yang sudah lama sebenarnya, tapi masih kontekstual untuk kita lihat hari ini, bahkan semakin kontekstual ya. Nah, ketika seorang anak terpapar pornografi, maka dia akan minta lagi sehingga menjadi namanya ya adiktif, dan dampaknya sebenarnya wow, itu kalau saya putar begitu tuh manusia jadi kayak reptil. Kalau PFC-nya rusak ya bukan makhluk hidup kan yang paling sederhana reptil, nggak punya PFC, lalu ada unggas yang punya kecil, lalu ada mamalia dan seterusnya. Kalau sampai PFC-nya rusak, ya udah jadi kayak reptil, kayak buaya. Makanya kalau laki-laki kecanduan pornografi sampai PF-nya rusak, jadi buaya darat. Buaya itu anaknya dimakan karena bukan karena nggak punya moral, karena nggak punya PFC. Jadi kebutuhannya cuma 2, makan sama seks. Bayangin kalau suami kebutuhannya cuma makan sama seks, makan telat, ngamuk, istri nggak mau, perkosa, ini udah kayak binatang aja. Kalau maaf kalau saya bicara kasar, tapi bukan kayak manusia, itu kayak binatang. Nah, sekarang yang penting kita bahas adalah itu kan dampaknya, gitu Pak. Udah tahu Pak, gitu, itu udah nonton juga. Gitu. Sekarang gimana nih cara menangani? Nah, saya akan lebih banyak bercerita ya, bagian paling tidak anak kami juga melewati proses itu. Jadi sebenarnya semua anak, karena saya ikut di Dirjen Pembinaan Keluarga, komunitas namanya Sahabat Keluarga. Lalu ada data penelitian yang sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan bulanan ya.
Nah, bahwa anak SD itu bisa sampai 60%, SMP bisa sampai 80%, SMA boleh dikatakan 100% sudah melihat. Jadi kalau anaknya ditanya ngelihat apa belum gitu, bilangnya belum, bukan belum, mungkin bohong, nggak berani jawab kalau ngelihat. Nah, anak saya pun juga begitu. Ketika dia kelas 1 SMP, nah dia berani bercerita. Saya nggak tahu apa SD udah ngelihat, tapi waktu SMP dia pulang ke rumah, ketika kami sedang asik berdekatan, lalu akhirnya dia berkata, Pah, aku sama temenku diajak nonton gitu. Nonton apa? Ya itu. Waduh. Nah, sekarang gimana caranya kalau anak sudah terlanjur nonton gitu ya? Kalau terlanjur nonton masih mending sebenarnya, asal tidak sampai dia adiktif. Sebenarnya ada cara sih untuk melihat apakah dia adiktif atau enggak. Tapi yang pasti ya cara yang paling baik adalah membicarakan. Bukan dimarahi, bukan dilarang, ya, tapi dibicarakan dulu, ya. Kalau dilarang, ya namanya anak zaman sekarang mana bisa dilarang, dikasih peraturan. Kalau dilarang, ya nanti kan dia iya, nanti dia pergi nonton lagi. Maka kita harus berbicara sampai anak mengambil keputusan, aku tidak akan nonton. Nah, kalau saya dulu yang saya ajak membicarakan itu ya film tadi. Itu film udah lama tuh. Anak saya sekarang udah 2 tahun yang lalu lulus kuliah dari NUS Singapura. Sekarang udah kerja di perusahaan Jerman. Itu anak nomor 2. Ya, yang nonton ini kasus nomor 2. Nomor 1, anak saya kerja di perusahaan di London. Jadi sekarang saya di rumah ini sama istri aja. Nah, itu waktu anak saya cerita bahwa dia diajak temannya nonton, itu pasti baru pendahuluan. Anak itu punya 4 cerita. Dia kasih pendahuluan dulu, bahkan pendahuluannya dia bukan diajak nonton, Papa, temanku punya visi di porno loh gitu. Itu pendahuluan itu. Nah, kalau dia cerita pendahuluan, itu pasti ada cerita yang lain yang mau diceritakan. Kalau kita dikasih cerita pendahuluan, lalu kita marah, awas lo ya, kamu jangan nonton ya, nggak boleh. Ya nggak gitu. Ceritanya nggak jadi disampaikan. Dikasih pendahuluannya udah ngamuk gitu ya. Jadi waktu anak kasih pendahuluan, saya ikut cerita juga. Jadi anak kan cerita gitu ya. Jadi saya tahu itu pasti pendahuluan. Saya ajak pergi, ajak berenang, ajak makan. Lalu saya bilang, Ben, kamu kan SMP ya Ben ya. Waktu Papa dulu SMA tuh kayak kamu waktu SMP. Karena zaman sekarang ini kan anak-anak SMP bajunya kayak kita zaman SMA dulu. Gayanya segala macam, Ben. Dulu waktu Papa SMA juga sama teman Papa diajak nonton Ben film, tapi dulu bukan VCD Ben. Zaman anak saya masih VCD ya, belum gadget, jadi dia putar di komputer. Papa temennya sewa proyektor gitu dari ke Jogja, saya tinggal di Solo. Jadi untuk bisa muter itu harus apa namanya? Sewa proyektor, lalu cari film apa itu VHS, lalu diputer gitu. Jadi waktu saya bercerita bahwa saya juga nonton, anak saya ganti kaget gitu. Dia pikir papanya pendeta, suka doain orang, sekarang cerita kalau nonton film porno. Jadi waktu anak saya cerita pendahuluan, saya cerita bab 1, istilahnya begitu. Bahwa saya juga nonton. Nah, itu membuat anak saya akhirnya begini, Pak. Aku kemarin waktu belajar bersama di rumah temen itu, temen siapa? Itu yang punya VCD porno. Oh, ya. Terus, ya aku belajar di rumahnya dia. Terus, ya aku di kamarnya, terus ya aku belajar, terus ya dia nonton, terus kamu belajar nonton. Dia jawab, iya gitu. Nah, jadi anak sampai akhirnya berani bercerita. Kalau dia cerita pendahuluan aja kita udah marah. Oh enggak, udah selesai. Nanti tahu-tahu udah adiktif pornografi, tahu-tahu narkoba dan segala macam. Jadi akhirnya dia cerita kalau juga nonton gitu. Wah, dia cerita bab 2 nih. Saya cerita bab 3 gitu. Ben, waktu Papa nonton dulu, Ben. Sebelumnya Papa onani itu sebulan sekali. Setelah nonton itu Papa onani setiap hari, Ben. Dan Papa itu melakukan itu kayak ya yang lain juga melakukan, nggak ada rasa salah apa-apa. Dia kaget lagi, saudara. Habis cerita bapaknya nonton, sekarang cerita tiap hari onani gitu. Anak saya itu punya bayangan bahwa saya ini, kalau minggu kan saya sering diundang ceramah di gereja gitu ya, walaupun saya bukan pendeta sebenarnya, saya pengusaha, tapi karena tiap minggu ceramah, jadi anak saya itu tahunya saya itu pendeta gitu. Bayangannya dia kan, pendeta, khotbah, sering doain orang lain. Sekarang tiba-tiba cerita kalau nonton film porno, onani, itu anak saya benar-benar shock bener loh.
Nah, yang saya mau ceritakan di sini apa? Kita perlu menjadi orang tua realistis. Karena kita harus menjadi sahabatnya si anak. Apa yang kita alami kita ceritakan, tapi untuk mengajari bagaimana bangkitnya dan menangnya. Lalu saya cerita sama anak begini, Ben. Waktu papa dulu tuh nonton film porno dan onani itu, papa belum mendapat pencerahan. Kalau istilah Kristen itu belum lahir baru. Jadi ya punya agama, tapi nggak rajin ke gereja, nggak rajin ibadah. Ya agama aja gitu. Jadi papa nggak punya rasa bersalah, atau yang lain juga melakukan. Nah kalau kamu, Ben, kamu habis nonton itu terus gimana? Gitu. Gimana perasaan kamu? Antara nikmat dan rasa bersalah itu besar yang mana? Ya mikir, ya imbang sih Pak. Saya senang dengan jawaban itu. Kenapa saya senang? Itu berarti dia jujur, saudara. Kalau dia berkata, ya saya merasa bersalah, saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Gombal loh, gombal. Udah. Kalau jawabannya terlalu rohani, itu pasti anak tidak jujur. Dia dengan jujurnya berkata, ya imbang sih Pak. Gitu. Wah, saya bilang begini, Ben, kamu tuh untung loh, Ben. Kamu imbang. Papa dulu nggak imbang. Papa dulu belum menjadi orang yang baik, belum orang sungguh-sungguh, belum bertobat. Jadi nggak punya rasa bersalah. Yang ada nikmat. Maka papa kan lakukan lagi. Papa lulus SMA, masuk kuliah, baru bertobat sungguh-sungguh. Sehingga tahu itu dosa. Lalu bertobat, lalu nggak mau lagi. Kamu mulai dengan start bahwa melakukan itu imbang, rasa nikmat dan salahnya imbang. Jadi dia merasa bahwa, oh, aku mengawali hidup dengan start yang lebih baik. Nah, lalu kita bicara, di antaranya membicarakan film tadi, tak puterin gitu sekali. Nah, film yang tadi selain itu ada lagi yang lain ya. Masuk aja Google, ketik otak rusak. Nanti profesor ini, dokter ini, wah pokoknya banyak banget yang berbicara. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ibu berbicara bahwa pornografi itu merusak otak gitu. Anak kira-kira mikirnya gimana? Yalah, mana mama ngerti. anak nanti nggak percaya kalau merusak otak. Emang mama tahu soal otak, ya otak tahu, neuroscience mana ngerti. Jadi kita nggak usah marah ya. Kalau anak saya lihat pornografi, saya bilang begini sama anak saya, Ben, minggu ini papa minta 1 hari 10 menit ya, kita berduaan ya. 10 menit aja. Jadi hari pertama saya puterin film tadi 6 menit. Saya nggak ngomong apa-apa. Jadi saya minta 10 menit, cuma tak pakai 6 menit. Hari yang kedua, saya putar film yang lain lagi. 6-7 menit. Saya nggak ngomong apa-apa. 1 film, 2 film, 3 file, 4 file. Hari yang kelima, Papa punya sisa banyak loh. Kan nggak dipakai 10 menit tiap hari. Papa pengen nanya sih, menurut kamu itu filmnya gimana? Film yang tadi kita putar? Itu ya Pak ya. Otak bisa rusak ya? Kayaknya sih, padahal saya yakin banget, rusak! Gitu ya. Ngomong anak zaman sekarang itu nggak boleh maksa, nggak boleh ngotot ya, karena tujuannya supaya dia yang otaknya yang mikir gitu, ya rusak lah. Kalau menurut yang tadi Pak Dokter, Pak Profesor apa itu kan, itu tadi dibuat sama Kemendikbud loh, orang-orang pinter itu ada dokternya, tim menyusunnya gitu ya. Bahaya juga ya, bukan bahaya lagi sih. Bisa bodoh, bisa goblok. Nah kalau otak rusak karena narkoba kan bisa dibetulin. Kalau pornografi kan irreversible damage. Jadi anak akhirnya berpikir, wah kalau begitu aku nggak baik ya nonton. Ya terserah kamu sih. Kalau kamu nikmat, kamu tonton. Ya tapi kamu tahu resikonya kan. Nanti kamu otakmu rusak, kamu bodoh. Tapi kalau papa boleh ngasih nasihat, seluruh dunia anak-anak nonton. Maka mereka otaknya rusak. Kalau kamu tidak nonton, otakmu tidak rusak. Kamu pernah dengar cerita Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego yang komitmen, pemuda yang komitmen untuk menguduskan dirinya, dan Tuhan memberikan kepandaian 10 kali lipat. Itu cerita bisa diulang, karena itu bukan cerita, itu hukum. Kalau kamu bisa komitmen untuk kudus, tidak melihat porno, kamu nggak usah menyesal IQ kamu di bawah 120. Karena anak-anak saya IQ di bawah 120, dan saya nggak bisa kan marah sama anak, kenapa IQ di bawah 120? Saya nggak akan marah begitu, karena anak saya akan menjawab, genetik. Genetik. Saya nggak akan marah ya kan. Tapi saya bilang sama anak saya, orang-orang yang IQ-nya 130, 40, 150, otaknya rusak semuanya karena pornografi. Kamu tidak rusak, kamu akan pandai. Dan ternyata betul sih, anak-anak saya itu menang ASEAN Scholarship. Jadi di Indonesia setiap tahun diambil 15, 20. Anak-anak saya semuanya ya nomor 1, nomor 2 dapat ASEAN Scholarship. Ternyata pemerintah Singapura itu mengumpulkan 100 orang pandai setiap tahun dari seluruh Asia.
Dan dari 100 orang pada yang dikumpulkan itu, anak saya masih masuk A-star, 10 besarnya lagi. Makanya kalau pintar, sekolah gratis. Lebih pintar lagi, asrama gratis. Anak saya selalu masuk 10 besar, sehingga dari Sek 3, SMP kelas 3, sampai lulus kuliah, itu 8 tahun. Sekolahnya gratis, asramanya gratis, tiap bulan dikasih uang saku $1.200 tiap bulan, saudara ya. Wah, anak bapak pinter, bukan pinter sih, otaknya enggak rusak. Yang lain otaknya rusak. Maka ketika anak melihat pornografi, saya tidak melarang, buru-buru melarang, tapi berbicara, mengajak dialog. Apa akibatnya? Kalau kamu tahu akibatnya mau melakukan, ya silahkan, itu hidup kamu, bukan hidup papa. Tapi papa dulu ambil keputusan, tidak lagi. Kalau udah pernah rusak, maka tidak ada kerusakan otak berikutnya lagi. Dan papa yang IQ-nya di bawah 120, sampai sekarang masih smart, jarang pusing, idenya banyak, dagang berhasil, hidup sukses, nulis buku sampai 66. Anak saya tahu bahwa saya hidupnya produktif. Dan itu karena boleh dikatakan saya mungkin 15-20 tahun terakhir itu namanya Panadol, Pobodrek, Konimex, segala macam, obat pusing, enggak pernah minum. Ini otaknya tokcer. Tapi IQ nggak tinggi, coba mungkin bagian otak-otak ini nggak ada yang rusak gitu. Nah itu yang saya sharingkan kepada anak saya. Hasilnya apa? Dengan dialog, dengan bincang-bincang seperti itu, maka nggak maksa banget. Anak zaman sekarang nggak mau dipaksa. Maka yang perlu adalah dituntun pola pikirnya, sampai akhirnya mereka paham bahwa otak itu bisa rusak. Sampai akhirnya mereka yang mengambil keputusan. Saya tidak mau nonton. Itu bukan berarti tidak akan nonton, tapi mungkin akan terpeleset nonton. Sekali-sekali nonton, tapi tidak akan adiktif. Namanya zaman sekarang ya dapat kiriman lagi. Tapi kalau anak mengambil keputusan, saya tidak mau nonton. Nah, kalau bukan anak yang mengambil keputusan, susah kan? Apalagi waktu itu saya punya rencana menyekolahkan anak ke luar negeri, umur 13 tahun, Sek 3, SMP kelas 3. Kakaknya nomor 1 udah berangkat. Lalu adiknya mau nyusul. Adiknya lagi juga akhirnya berangkat sekolah ke Melbourne. Jadi saya punya impian waktu anak saya masih kecil, SD, udah punya impian anak-anak sekolah di luar negeri. Nah, kalau dia nggak mengambil keputusan dari dirinya sendiri, lalu nanti di luar negeri siapa yang ngawasin? Atau kalau anak bapak ibu nanti sekolahnya di Jogja, di Jakarta, di Bandung, kalau sekarang cuma berdasarkan peraturan, tidak boleh menonton. Anak sekarang mana bisa dikasih peraturan, dikasih larang. Mereka akan nonton. Maka harus diisi dibekal di dalamnya. Sampai dia mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan, dia harus tahu di otaknya, di mindset-nya. Ini tidak baik, ini merusak. Supaya keputusannya kuat, maka file yang dilihat beberapa kali. File yang disampaikan sama dokter, sama psikolog, sama profesor, sama neuroscience. Maka carikan aja 5, 6, 7 file, nonton bareng, nggak usah banyak ngomong, udah biar filmnya yang ngomong. Nanti kalau udah nonton, baru anak bicara sampai dia mengambil keputusan. Itu dulu yang saya lakukan dengan anak-anak saya, sehingga banyak orang bertanya, Pak, anaknya kok berani sih pada zaman seperti ini, 13 tahun dikirim ke luar negeri, nggak takut tuh LGBT, nggak takut tuh pornografi. Ya takut sih, kalau saya nggak takut ya karena saya takut, maka saya didik duluan. Saya bekali duluan, dibekali dari dalamnya. Bahwa dia tahu benar bahwa itu akan merusak otaknya. Pembekalan dari dalam sampai dia punya konsep. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu poinnya. Kenapa sih, tapi kenapa bisa adiktif ya? Dalam film tadi, ternyata kalau dia terangsang, keluar dopamin, lalu sistem limbiknya aktif, sehingga dia merasakan kenikmatan, otaknya ada memori, apa-apa yang bikin nikmat. Nah, memang Tuhan menciptakan manusia itu untuk bahagia. Dan untuk bahagia itu ada mekanismenya. Kalau dia gembira, keluar endorfin, kalau rasa aman, serotonin, kalau dia tertawa-tertawa, merasakan cinta kasih, melatonin tambah endorfin. Jadi ada mekanisme bagaimana diproduksi hormon-hormon tertentu yang memberikan rasa-rasa tertentu, karena memang perasaan lapor sama otak perintahkan kelenjar hormon untuk diproduksi. Itu menjadi mekanisme bahagia. Nah, kalau itu nggak dipenuhi, karena kan Tuhan ciptakan manusia harusnya bahagia itu dari rasa, dari relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan suami istri, orang tua anak, karena memang makhluk relasi, makhluk sosial. Kalau istilah dalam agama saya itu oikos, makhluk relasi. Nah, sebelum ada gadget, sebelum ada pornografi, maka dulu ada namanya narkoba. Kalau sekarang kan narkolema.
Kalau mereka nggak bahagia, maka bisa disuntik kan, tergantung pengennya rasa apa. Mau gembira, suntik endorfin. Mau rasa aman, serotonin. Wah, ada kerjaan nih biar nggak ngantuk, bisa semangat terus sampai malam, suntik endorfin. Gitu. Tapi ini kan jadi jadul sekarang narkoba, karena bisa lewat gadget, narkolema yang tadi diberikan istilah. Nah, tapi kembali kepada soal ediktif. Kalau misalnya narkoba, siapa sih 10-15 tahun lalu anak-anak yang terkena narkoba? Mayoritas 90% dari keluarga yang tidak bahagia. Karena emang manusia diciptakan untuk bahagia. Tapi dia nggak dapat kebahagiaan dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari relasi, maka dapat dari barang yang namanya narkoba. Nah, maka sekarang solusinya apa? Berdasarkan satu poin aja dulu hari ini, bahwa manusia itu untuk bahagia, maka dia harus mendapatkan sumber kebahagiaan dari relasi. Maka supaya tidak ediktif, kalau sekarang ada yang sering bertanya sama saya, Pak, sebenarnya anak umur berapa ya boleh dikasih gadget? Kalau saya umurnya terserah. Tapi yang pasti sebelum dia dikasih gadget, dia harus merasakan nikmatnya relasi. Wow, bermain sama papa itu asik banget, main jungkir balik, main kuda-kudaan. Oh, dipeluk mama itu nyaman banget. Dia merasakan nikmatnya relasi. Oh, bermain sama teman tuh beda ternyata sama gadget. Nah, kalau dia merasakan nikmatnya relasi, nanti dikasih gadget, oh ini kenikmatan jenis yang kedua. Tapi kalau dia nggak pernah merasakan nikmatnya relasi, lalu dikasih gadget, waduh ini yang ku cari selama ini. Dapat. Nggak bisa lepas, makanya addictive. Maka supaya nggak addictive, harus dikasih kepada seorang manusia, anak, sebuah gadget setelah dia pernah merasakan nikmatnya relasi. Ya, Pak Jaro, terlambat dengar seminarnya. Anak saya udah terlanjur ediktif, Pak. Nggak ada kata terlambat, walaupun makin terlambat makin susah. Tapi saya percaya manusia itu pada dasarnya, nature-nya, ada rasa ingin bahagia karena relasi. Maka kalau anak terlanjur atau sekarang ini ediktif gadget, maka diulang sejarah hidupnya, atau direbut kembali, dia harus merasakan nikmatnya relasi. Relasi dengan orang, ya kalau kita bicara anak ya orang tuanya gitu ya, nanti dibantu juga dengan relasi yang lain. Mungkin jadi begini, kan manusia tuh harusnya bahagia karena relasi. Sekarang dia mendapat kebahagiaan dari gadget. Seenak-enaknya gadget ya pasti relasi sebenarnya enak, tapi dia nggak pernah ngalami. Maka bagaimana memberikan seseorang pengalaman, karena pengalaman itu akan diingat oleh otaknya, memorinya, sehingga ketika nanti dia butuh kenikmatan, dia ingat, oh yang itu nikmat. Nah, sekarang berikan kenikmatan relasi. Ketika relasi itu nikmat, dia akan ketagihan juga dengan relasi. Saya berikan klip singkat aja sebelum saya menjelaskan, supaya paling enggak ada bahan untuk diceritakan. Ya, saya senang berbagi klip gitu ya. Ini gambar anak saya yang paling besar, ya. Ini waktu wisuda 3 tahun yang lalu di NUS, beasiswa juga dari Sektri, dari kelas 3 SMP, dia dapat beasiswa, dan setiap berapa bulan sekali kami kumpul ke Singapura, dan walaupun sudah besar, kalau kumpul kami pasti hangout bareng, ngopi bareng, dan pasti minta dipeluk, lalu ngobrol sampai malam. Kami dulunya awal-awalnya kalau ke Singapura 2 kamar gitu kan, saya sama istri 1 kamar, anak 1 kamar. Anak saya ada apartemen di sana, asrama. Tapi kalau kami datang, yang nginep di hotel. Tapi akhirnya kamar satunya nggak dipakai. Kenapa? Ngobrol sampai pagi. Nah, itu kayak addictive memang. Kalau sudah lama nggak ngobrol, padahal masih bisa lewat video calling. Begitu ketemu, wah, ngobrol sampai pagi di satu kamar sampai ketiduran. Maka berikutnya lagi nggak perlu 2 kamar. 1 kamar yang gede, ngobrol sampai malam. Kenapa? Anak sudah merasakan nikmatnya curhat, nikmatnya ngobrol, nikmatnya, wah di satu tempat tidur kita dempet-dempetan. Nah, itu sekali dia merasakan, maka itu akan mau lagi. Nah, kembali kepada anak yang dia misalnya sekarang dia gadget addictive. Maka segera rebut kembali untuk dia merasakan yang namanya nikmatnya relasi. Maka saya berikan quote-nya dulu. Berikan anak kenikmatan cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat dengan yang semu. Gadget ini kan sebenarnya yang semu kan. Yang asli itu nikmatnya dari relasi. Maka saya berikan sebuah hukum singkat gitu ya. Lawan nikmat dengan nikmat. Sampai dia merasakan nikmatnya cinta kasih yang asli, maka yang semu itu ya optional gitu. Apalagi kalau semu itu dosa, jangan. Kalau anak merasakan kenikmatan yang asli,
dia akan semakin tertarik sama yang asli. Lawan nikmat dengan nikmat. Oke. Lawan nikmat dengan nikmat. Kita kasih contoh dulu dah. Misalnya gini. Pak Jarod, ini bukan anak nih, Pak. Kalau suami saya yang adiktif gadget gimana, Pak? Main gadget terus. Anak, malah ini suami saya nih nonton pornografi melulu nih. Ini kalau Bapak pas dengerin sekarang ini langsung, atau mungkin yang denger rekamannya, saya mau tanya sama Bapak. Pak, lihat film porno sama main seks enak mana? ya, nonton sama main enak mana? Ya, saya pikir yang normal tuh enakan main. Ya, makanya tadi saya kasih hukum kan, lawan nikmat dengan nikmat. Maka kalau saya ditanya sama ibu-ibu, Pak, gimana kalau suami saya gadgetan terus nonton film porno? Gampang. Gampang sekali. Ibu segala pakai daster yang merangsang, naik keranjang posisi menantang. Nanti Bapak lihat, wih, ada game yang lain. Wah, itu lebih nikmat itu lebih menarik. Kenapa? Karena bermain sesama manusia, suami istri, ada respon. Kita mencium, kita dicium, itu namanya respon. Nah, kalau anak-anak main bercanda dengan yang lain, mana bisa dengan game ini canda-mencanda. Ini permainan di gadget ini menarik, tapi sebenarnya ada kenikmatan yang lebih ketika manusia ketemu manusia. Cuma masalahnya dia nggak pernah ngalami, atau ketika ngalami dia negatif. Diajak bergaul ke rumah temannya, dibully malah, ditendang, wah dimaki-maki, pengalamannya negatif. Nah, disinilah perlunya orang tua perlu intervensi, ya. Selain melarang gadget, pornonya gadgetnya, harus disediakan substitusi. Nggak boleh gadget, nggak boleh gadget. Lalu ngapain dong? Ya terserah, terserah bosen. Pegang lagi, saudara, pegang lagi. Si adik ingetin dong, yang itu menarik, buka lagi. Jadi harus diberikan substitusi. Kalau misalnya nih, satu hari 24 jam, bukan misalnya, satu hari 24 jam, 8 jam tidur, masih ada 16 jam, 8 jam di kantor, 8 atau 4 jam di sekolah, PSBB, Pak, nah tuh 16 jam di rumah. Oke, gadgetnya 4 jam dah, lainnya ngapain? Nah, supaya anak gadgetnya nggak 8 jam, itu berkurang, ajak olahraga 1 jam, agak jalan-jalan 1 jam, ajak main tebak-tebakan setengah jam. Anaknya masih kecil-kecil, ajak dingdong, main gendong-gendongan, terserah. Pokoknya masuk Google aja kegiatan PSBB. Wah, banyak sekali ternyata keluarga yang kreatif. Nah, itu harus mensubstitusi. Kalau nanti nggak PSBB, wah lebih enak lagi ya kan. Saya ajak anak saya, yuk naik main sepedaan, yuk. Udah, main sepedaan 1 jam, otomatis gadgetnya berkurang 1 jam. Kita nggak usah fokus pada melarang gadgetnya. Kita fokus ngajak yang lain, otomatis gadgetnya berkurang. Karena 1 hari nggak bisa nambah. 1 hari ya cuma 24 jam. Nah, tapi ketika pergi ngajak aktivitas, itu harus yang nikmat. Supaya nikmat itu melawan nikmat. Sampai anak tuh, oh asik juga ya pergi, asik juga ya ngopi bareng, asik juga ya pergi sama teman. Nah, temukan kegiatan yang menarik yang lain selain gadget. Lawan nikmat dengan nikmat. Setiap kelompok usia tentunya beda nikmatnya. Setiap temperamen dasar tentu beda nikmatnya. Tapi hukumnya adalah lawan nikmat dengan nikmat. Sampai anak atau kita manusia punya substitusi. Punya pilihan. Oh, ternyata selain nikmatnya gadget, nikmatnya pornografi, ada kenikmatan jenis lain. Ya, itulah yang saya sampaikan, gitu ya. Bisa dilanjutkan lewat buku, dan setelah itu saya akan menjawab pertanyaan. Nanti saya akan buka suaranya, silakan angkat tangan, tapi sebelumnya saya kasih pengumuman lagi. Yang berhubungan dengan gadget, ayah ibu baik, ada buku-buku yang lain yang saat ini ada di online, bisa dibeli lewat Tokopedia, buku kita, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, dan mereka sedang diskon 25% plus ongkir. Kalau ongkirnya kira-kira 15-20 ribu, hampir kayak normal, tapi bebas ongkir. Ya. Yang punya anak kecil di bawah 6 tahun, sama juga Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, mereka menjual buku anak namanya Happy Holy Kid untuk kegiatan PSBB ini. Ya. Kalau saya mau beli e-book, ada. Buku saya, termasuk ataupun buku anak-anak, ada versi e-booknya di Android, ya. Nah, inilah yang saya sampaikan hari ini. Sekarang mungkin saya pengen melihat kalau ada yang mau bertanya langsung, saya jawab dulu sekarang. Sebelum saya menjawab, ada pertanyaan yang sebenarnya di WA ke saya, tapi kita lihat dulu di sini hadir nggak nih? Kemarin dia bilang ketemu hadir, tapi enggak. Namanya nggak ada. Oke. Ada yang mau nanya? Kalau nanya boleh angkat tangan, nanti aku nyalain audionya. Atau saya buka dulu semuanya.
Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya kembali ke saya buka apa namanya? Saya baca ini saya apa namanya? Pertanyaan yang WA ke saya. Ada pertanyaan dari seorang ibu yang cukup milenial sebenarnya ya. Jadi, Pak, anak saya ngasih link. Anak saya yang kecil ngasih link film animasi dan ternyata itu film pornografi, channel yang saya tadi sampaikan di awal tadi. Nah, terus karena saya lihat itu kaget, akhirnya saya pasang di rumah Google Family Link untuk membatasi jam pakainya gadget. Google Family Link ini juga untuk membatasi apa-apa yang bisa diakses. Sehingga akhirnya anak saya tidak bisa mengakses beberapa kanal YouTube. Dan dia nggak bisa komen juga. Lalu anak saya marah-marah. Apa yang harus saya lakukan? Ini ibu canggih ini. Menurut saya, kenapa canggih? Dia bisa masang Google Family Link, ya, yang bisa membatasi. Yang lebih parah lagi, banyak ibu-ibu dijelasin caranya batasi aja, gimana caranya? Kagak bisa. Nah, makanya kalau yang nggak bisa batas-batasin begitu ya tadi, cara saya tadi, membuat anak itu mengambil keputusan dari dalam, mengisi moralnya, membawa mereka pada bukan hanya agama, tapi pencerahan. Kalau yang Islam sama Islam sungguh-sungguh, yang Buddha, Buddha sungguh-sungguh, yang Kristen, Islam sampai lahir baru, menerima Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia rasanya cinta Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan, pasti kalau berbuat dosa rasanya gelisah. Nah, kalau anak misalnya tadi yang dilakukan, apa yang harus saya lakukan? Menurut saya udah bener, Bu. Ibu sudah melakukan, udah pasang Google Family Link-nya, membatasi, itu sudah benar. Tapi anaknya marah. Nah, itu anak marah adalah reaksi dari apa yang dilakukan yang sudah benar. Ya tinggal disingkapi. Karena memang namanya sebuah kenikmatan, dikurangi pasti marah. Seperti anak nilainya jelek, kita udah bikin peraturan yang disepakati. Kalau nilainya jelek, misalnya uang sakunya dikurangi, lalu dikurangi dia marah. Ya, dia harus mengerti konsekuensi bahwa memang masih kecil itu nggak boleh, jadi harus disampaikan pengertian bahwa ada yang boleh, ada yang tidak. Nanti kalau kamu udah dewasa, sudah besar kayak mama, ya kamu bisa punya channel sendiri, tapi itu pun bukan konten yang baik untuk dilihat. Tapi paling enggak untuk mau lihat Google yang mana, mau berapa jam sehari, tapi sekarang hidup masih dari orang tua. Nah, yang terbaik adalah selain memberikan nasihat pengertian, kembali ke yang tadi saya sampaikan soal pentingnya anak itu merasakan bahwa mamahnya baik, ibunya, papanya baik. Relasi yang baik. Jadi contohnya waktu anak saya dulu melihat akses pornografi, sebenarnya dua. Yang pertama malah gamenya sebenarnya. Anak saya itu game adiktif. Jadi gara-gara main game sampai dia naik kelas 2 SD itu bersyarat. Kalau ulangan 2,5, 3,0 gitu, 4,0 karena kalau ulangannya menulis udah pasti kosong. Kalau melingkari, dilingkari dan benar. Jadi ulangannya di bawah 6 semuanya, udah kebakaran dah. Cuma anaknya tuh tenang gitu ya, mungkin karena penuh damai sejahtera. Jadi ulangan 2,5, 3,0, wajahnya penuh damai sejahtera, dia tidak khawatir, tidur pules, makan enak. Waduh, saya yang khawatir. Ulangan 2,5, 3,0 lah, ternyata game adiktif. Nah, akhirnya saya ajak dia bikin agenda bareng. Ya, satu hari kamu mau main game berapa jam? 4 jam, ya tulis aja, bikin agenda. Ke bawah jam, ke sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Nah, tidurnya berapa jam? Kurang. Lalu gak pernah olahraga. Disusun bareng sampai akhirnya ketemu yang ideal memang sehari itu 2 jam. Kalau kamu nilainya bagus boleh nambah, tapi kalau enggak begitu ya. Contoh nih, Sabtu dia 4 jam tapi ya, khusus hari Sabtu dan Minggu, 4 jamnya itu setelah pulang gereja, di sore. Suatu ketika Sabtu dia tidur dan kesiangan. Lalu saya bangunkan, bangun Den, bangun. Kenapa bangun? Aku masih enak tidur nih. Ini jamnya main, ya. Kamu kalau nanti jamnya lewat nggak boleh loh. Ayo bangun, jamnya main. Jadi waktu dibikin agenda game, waktu dia jamnya main tapi nggak main, saya bilang bangun main gitu. Jadi anak itu kayak, wow, Papa baik juga ya. Ternyata bukan hanya melarang gitu. Bukan melarang, tapi main game itu ada waktunya. Waktunya main game, main. Waktunya olahraga, waktunya belajar.
Jadi kita tidak melarang anak gadget, tapi mengajari dia bijaksana. Dari sisi jamnya dikelola. Lalu dari sisi konten apa yang boleh diakses. Kalau ini game ini nggak bagus. Tapi kita harus, kalau anaknya udah mulai mendekati paling nggak kelas 3 SD ke atas ya, zaman sekarang anak kelas 3 SD udah pinter-pinter, kita harus membuka diri untuk diskusi ya. Jadi misalnya ada sebuah game, bukan pornografi nih, tapi kekerasan. Jadi menurut saya itu nggak bagus, gitu ya. Ben itu jangan ditonton, itu gebuk-gebukan, pukul-pukulan, itu namanya game kekerasan itu nggak bagus. Ya, menurut Papa loh. Anak saya itu jawab, Pak, aku tahu kok Pak kalau itu nggak bagus. Nah, kenapa ditonton? Kenapa dimainkan gitu? Lah temanku main semuanya. Kalau aku nggak main, nanti aku di sekolah ngomong nggak nyambung, aku dibully. Ya, tapi itu nggak bagus. Lebih baik kamu ya kalau sama teman ngomong yang lain. Ya nggak bisa Pak. Tapi percaya aku deh Pak. Aku ini anak baik kok Pak. Lu Papa tuh percaya, tapi nanti kamu terpengaruh. Enggak kok Pak. Aku nggak terpengaruh. Ini kan sini Pak. Ini game Pak. Ini jahat banget Pak. Dia menang terus karena jahat. Ini sebenarnya baik Pak, tapi sering kalah. Nah, aku sebenarnya suka yang baik ini kok Pak. Itu orangnya jahat. Jadi aku tahu mana yang baik, mana yang tidak. Aku cuma buat fun-fun aja. Wih, anak umur 2-3 tahun ngerti buat fun-fun aja. Dia tahu mana karakter baik, mana tidak baik. Waktu saya lihat anak saya seperti itu, saya lebih longgar sedikit. Dalam arti mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi yang penting saya membekali anak saya dengan nilai, dengan moral, dengan akhlak, mana baik, mana tidak. Kembali kepada film tadi ya. Tadi ada film mengenai pornografi tadi. Si Adi 12 tahun, kalau dia ada etika, ada moral, ada akhlak, lalu ada godaan, tiung akan dilawan. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa ngelawan. Nah, kalau betul-betul pornografi, maka memang tidak, ya, nggak ada toleransi sama sekali, karena itu dosa dan itu merusak otak. Kalau game mungkin kita masih kayak ya asal anak tahu mana yang baik, mana tidak, karena game itu ya buat seru-seruan. Tapi kalau anak kita nggak punya moral, dia nggak punya etika, mungkin atau usianya masih di bawah 6 tahun, itu kita masih otoriter, masih boleh, betul-betul tidak ya tidak. Ya, game kekerasan jangan. Sambil kita memberikan dia nilai mengenai kebaikan. Kalau dia punya argue bahwa dia tahu itu yang baik, itu jahat, ini licik, lalu dia bermain game itu, dia mengerti hal itu, tapi yang penting apa? Pendampingan. Jadi kalau anaknya masih kita ragu-ragu, dia nggak nilai moralnya kuat apa tidak, maka kapan memberikan anak gadget? Saat kita ada waktu untuk di sampingnya. Sampai akhirnya kita tahu, oh ini anak cinta Tuhan, dia beribadah. Kalau Kristen dia baca Alkitab tiap pagi, malam sebelum tidur dia doa dulu. Itu kita berani lepas dikit-dikit. Karena sampai akhirnya toh didik anak itu harus bisa melepas. Kalau saya targetnya dulu 13 tahun berangkat ke luar negeri, dan di sana dia tidak akan seharian main game dan tidak melihat pornografi. Kalau Anda punya target nanti anaknya kuliahnya luar kota, ya paling nggak SMA harus sudah mandiri, dewasa, bisa mengatur hidupnya, bisa mengatur uang. Karena saya 13 tahun itu sama dengan 3 SMP, anak keluar negeri, waktu kelas 1, 2, 3 SD, uang saku harian. 4, 5, 6 SD, uang saku mingguan. Kelas 1 SMP, uang saku bulanan. Karena kalau nggak dilatih untuk mandiri dan dewasa dalam hal uang, nanti dikasih uang sebulan, seminggu habis. Kita yang nangis-nangis. Jadi kita harus mempersiapkan anak untuk dia bisa hidup benar tanpa kehadiran kita. Maka disitulah kalau kita sadar prinsip parenting ini, maka ketika menghadapi anak terduga atau terbukti melihat pornografi, kita harus mengajaknya berbicara dengan tujuan untuk memberikan dia nilai, supaya dengan nilai-nilai hidup itu, dia yang mengambil keputusan. Aku tidak mau melihat. Kalau dia mengambil keputusan, ngelihat nggak? Ya ngelihat. Tapi seperti orang tergelincir. Dalam arti gini, aku nggak mau dosa. Tapi begitu dia melakukan, dia tahu, ini dosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau yang lain itu setiap hari menonton, mungkin dia sebulan sekali, atau ketika iseng-iseng dikirimi link, habis nonton pun dia, aduh Tuhan ini nggak bagus, ini nggak baik, aku salah. Itu masih oke, karena emang nggak mungkin orang itu sempurna. Kita bergerak menuju kesempurnaan. Kita pun juga begitu. Nah, demikian juga anak kita. Ketika kita bisa menjadi sahabat bagi anak, bahkan ketika anak bercerita, dia jatuh, kita bercerita, kita jatuh. Tapi saya bercerita bagaimana saya bangkit, bagaimana saya menang, bagaimana saya bisa menguasai diri, bagaimana saya bisa mengalahkan dorongan hal itu. Maka itu bagi anak praktis. Kenapa tadi saya bercerita, Bapak juga pernah melihat?
Karena bagi saya parenting itu saya harus menjadi ayah realistis. Bukan ayah idealis yang seolah-olah bapak dari surga, nggak pernah berbuat salah dan nggak ada salahnya. Saya pernah salah, waktu kecil pernah nakal, waktu SMP pernah lihat film porno. Jadi itu bagi saya namanya ayah realistis. Supaya anak nanti juga bisa melihat dirinya akan bertumbuh seperti ayahnya dari pernah jatuh, lalu makin lama makin menang. Dengan demikian kita bisa selalu dekat menjadi sahabat bagi mereka. Nah, itulah yang saya sampaikan hari ini dan juga karena waktu ya, saya jam 2 ada pertemuan yang lain. Besok kita sambung lagi. Kita akan ketemu lagi besok membahas pornografi bagian 2. Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan yang bisa lewat Instagram saya, Jarod Wijanarko, atau streaming ini, acara ini juga saya streaming di Facebook Happy Holy Kid. Pertanyaannya ada bisa di komen. Nanti pertanyaannya akan saya jawab besok ataupun besoknya lagi kalau yang bertanya banyak. Jadi pornografi kita akan bahas selama 5 kali ya supaya satu poin dibahas dengan bahasa yang sederhana dan kita cukup jelas bisa menangkap begini cara menangani anak yang terpapar atau adiktif curigai melihat pornografi. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih sudah berpartisipasi, jadi lebih seru, lebih rame untuk hari ini. Besok ketemu lagi, berapapun pesertanya, karena bagi saya rekam, dan ternyata cukup banyak yang lihat di Facebook, karena rupanya waktunya bisa fleksibel, nggak makan pulsa, filmnya nggak putus-putus, ya internetnya pelan pun, ya nanti pas lagi kenceng, jam tertentu ditonton. Jadi begitu di streaming di Facebook, pertama cuma 200, besok udah 1000 yang ngelihat. Jadi berapapun yang terlibat di dalam Zoom, bahkan kemarin saya sendirian, malah memang tidak menerima pendaftaran gitu ya. Jadi sendirian ngomong depan laptop. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, besok siang.